Salam dari kami Sigli Bangunan dari Jawa Tengah. Saya mau bertanya nih sama para pendukung Pak Ganjar Pranowo. Ini kalau kalian mau mencalonkan Pak Ganjar jadi calon presiden, tolong dong tunjukkan prestasi Pak Ganjar selama memimpin di Jawa Tengah 10 tahun. Akan datang ya 10 tahunnya ya. Itu apa aja? Bisa membangun apa itu dong. Biar kreatif pilihannya gitu loh. Kalau kalian kira seperti itu kelihatan orang bodoh. Bener, saya juga orang bodoh bisa mengerti. Kenapa itu? Itu ibaratnya mau framing orang tapi sendirinya tidak punya prestasi. Saya aja nih orang Jawa Tengah sampai sekarang belum tahu prestasi Pak Ganjar Pranowo. Yang kira-kira itu udah ke zaman. Sekarang orang Indonesia pinter-pinter. Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah. Oke. Dan pemerintah boleh nggak ada kan? Ya, pemerintah bisa Ya, berganti. tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Kita ini emang disuruh ribut terus supaya biar kalau rakyat di bawah ribut, bagi-bagi kue di atas tuh nggak kelihatan, nggak tersinggung. Jadi kepada rakyat Indonesia, jangan mau dipecah-pecah jadi kadun sama cebong dan kita selalu berhadapan orang miskin ribut-ribut ya kan, berantem. Kepala di atas, tambang kita dibagi antara mereka, ya kan? Apa import ini, ekspor ini semua dikuasai mereka. Mana hak kita sebagai rakyat menikmati kekayaan negeri ini? Betul. Itu dong, jangan aduh kadun cebong mau lagi digituin. Dan kita ini mau lagi adu domba. Coba bersatu, kita balik. Kok Indonesia kekayaan negeri ini hanya dibagi tidak lebih dari 25 orang. Mau tahu siapa-siapa? Nah, tolong baca tuh 100 orang terkaya Indonesia. Kita aja orang ini bangunan juga mengerti. Provinsi Jawa Tengah barangkali hanya Jawa Tengah saja bagaimana, yang jelas yang pertama yang sulit sekali untuk warga petani di Jawa Tengah ini. Yang pertama itu kartu tani pupuk, sehingga para petani itu kalau mencari pupuk itu susah sekali. Sehingga ini saya sering sekali bilang-bilang dengan warga masyarakat untuk ke depan harus ada perubahan, sehingga kira pandang itu yang bisa, itu ya satu-satunya mungkin Pak Anies yang mau mendengarkan warga Banyumas khususnya ya. Ketua Bawaslu tegaskan pihaknya awasi safari politik Ganjar Pranowo. Ketua Bawaslu RI Rahmat Baja menyampaikan bahwa pihaknya telah mengawasi safari politik yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di beberapa daerah di Jawa Timur pada Sabtu 6 Juni 2023. Pengawasan khususnya apakah Ganjar menggunakan fasilitas negara atau tidak dalam safari politiknya. Bawaslu tetap melaksanakan pengawasan terhadap safari politik Ganjar. Pengawasan tetap jalan apakah kemudian yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak, kata Baja kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Mei 2023. Usai pengawasan terhadap bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2024 itu dilakukan, lanjut dia, Bawaslu akan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada masyarakat. Baja menyampaikan pula, safari politik tidak dapat dikategorikan pelanggaran pemilu selama kegiatan tersebut dilakukan di luar jadwal kampanye yang telah ditetapkan KPU RI. Meskipun begitu, lanjut dia, safari politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu apabila dilakukan di luar jadwal kampanye dan terdapat ajakan untuk memilih calon tertentu. Ada unsur mengajak atau tidak, mengajak pilih Ganjar tidak sebagai presiden. Kalau ada, itu pelanggaran, kata Baja. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden
dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi yang paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau pemperoleh 25% dari suara dan sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya. Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah. Oke. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Ya, pemerintah bisa Ya, berganti. tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Kita ini emang disuruh ribut terus supaya biar kalau rakyat di bawah ribut, bagi-bagi kue di atas tuh nggak kelihatan, nggak tersinggung. Jadi kepada rakyat Indonesia, jangan mau dipecah-pecah jadi kadun sama cebong, dan kita selalu berhadapan orang miskin ribut-ribut ya kan, berantem. Sementara yang di atas, tambang kita dibagi antara mereka, ya kan, import ini, ekspor ini semua dikuasai mereka. Mana hak kita sebagai rakyat nih menikmati kekayaan negeri ini? Itu dong, jangan aduh kadun cebong mau lagi begituin. Dan kita ini mau lagi adu domba, coba bersatu, kita balik. Kok Indonesia kekayaan negeri ini hanya dibagi nggak lebih dari 25 orang? Mau tahu siapa-siapa? Nah tolong aja tuh 100 orang terkaya Indonesia. Meskipun begitu, lanjut dia, safari politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu apabila dilakukan di luar jadwal kampanye dan terdapat ajakan untuk memilih calon tertentu. Ada unsur mengajak atau tidak, mengajak pilih Ganjar tidak sebagai presiden. Kalau ada, itu pelanggaran, kata Baja. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi yang paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau pemperoleh 25% dari suara dan sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya.